Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Jayubi dari kelas PJKR 4A dengan NPM 18 10 63 10 70 119. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tuas ataupun pengungkit dalam mata kuliah biomekanika olahraga. Nah, untuk materi yang pertama adalah tuas ataupun pengertian tuas ataupun pengungkit. Nah, di sini jadi gerakan-gerakan pada tubuh manusia ini digerakkan dengan adanya sistem pengungkit. Nah, di sini tulang-tulang yang bekerja sebagai pengungkit yang digerakkan oleh gaya ataupun gaya yang dihasilkan oleh kontraksi otot. Nah, di dalam suatu pengungkit ini terdiri dari yang pertama itu sumbu putar, tangan gaya yaitu antara sumbu putar dan juga titik pangkal gaya, dan juga tangan beban yaitu antara sumbu putar dan juga titik pangkal beban. Jadi kesimpulannya adalah tuas ataupun pengungkit adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil karya dari suatu gaya. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang kategori tuas. Nah, di sini ada kategori tuas ada 3, yaitu tuas kelas 1, tuas kelas 2 dan juga tuas kelas 3. Nah, untuk jadi perbedaannya yaitu untuk tuas kelas 1 sumbu putar itu terletak di antara gaya dan juga beban. Nah, sehingga besarnya gaya untuk melawan beban dapat terjadi pada setiap kemungkinan tergantung besarnya lengan gaya dan juga lengan beban. Nah, untuk yang tuas kelas yang kedua itu tentang beban. Nah, beban ini terletak di antara gaya dan juga sumbu putarnya, sehingga besarnya gaya untuk melawan beban selalu lebih kecil dari beban itu tersendiri. Dan untuk tuas kelas 3 yaitu gaya. Nah, di sini gayanya itu terletak di antara beban dan juga sumbu putar. Nah, sehingga besarnya gaya untuk melawan beban itu selalu lebih besar dan juga yang besar dari bebannya. Nah, untuk jadi kesimpulan, tuas kelas 1 besarnya gaya dapat terjadi di segala kemungkinan tergantung dari besarnya lengan gaya dan juga lengan beban. Dan untuk tuas kelas 2 gaya untuk melawan beban selalu lebih kecil dari bebannya, jadi akan selalu efisien. Dan untuk tuas kelas 3 walaupun tidak selalu efisien, tetapi ruang gerak dan juga kecepatannya itu sangat besar. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang keuntungan dari mekanisme. Seperti yang sudah kita pelajari tadi tentang tuas ataupun pengungkit, bahwasanya kelas-kelas tuas itu ada kemungkinan bahwa gaya sama dengan bebannya, terus ada juga gaya yang lebih besar daripada bebannya dan juga gaya yang lebih kecil daripada bebannya. Jadi kalau gaya yang sama dengan bebannya, besar kekuatannya itu yang dikerahkan sama dengan besarnya beban yang sama dengan besarnya beban dan ataupun tahanan yang kita lawan. Terus jadi jika gaya lebih kecil daripada bebannya, besarnya kekuatan yang kita serahkan itu akan lebih kecil daripada bebannya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keuntungan mekanisme itu sama dengan beban ataupun gaya, atau keuntungan mekanisme itu sama dengan lengan gaya dan juga lengan bebannya. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang rasio kecepatan. Di sini kalau pada tuas 2 itu selalu terjadi efisiensi gerak, dan juga pada tuas ketiga selalu diperoleh kecepatan gerak. Dan kalau efisiensi itu dinyatakan dengan keuntungan mekanisme, maka kecepatan gerak itu dinyatakan dengan rasio kecepatan. Jadi rasio kecepatan itu sama dengan jarak yang ditempuh beban ataupun gaya, atau rasio kecepatan itu sama dengan lengan beban ataupun
dengan gaya. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa bila keuntungan mekanismenya besar, maka berarti baik atau efisien untuk kekuatan. Nah, sedangkan kalau rasio kecepatannya besar, itu baik untuk kecepatan. Jadi di sini yang maksudnya keuntungan mekanisme yang besar, maka efisien untuk kekuatan. Jika rasio kecepatannya besar, itu maka baik untuk kecepatan. Ya. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang tuas pada tubuh manusia. Nah, di dalam tubuh manusia itu ada beberapa tuas ataupun pengungkit. Contohnya saja seperti pada siku, telapak kaki, dan juga kepala. Itu sudah termasuk tuas. Nah, di sini untuk mencari ketiga unsur tuas pada tubuh manusia dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama itu mencari poros. Nah, poros ini terletak pada persendian ataupun pada tumpuan putaran gerak. Terus yang kedua itu mencari bebannya. Nah, ini bebannya ini biasanya letaknya pada titik di mana beban itu bekerja. Terus yang ketiga itu letak kekuatannya ataupun gaya. Nah, di sini letak gaya ialah letak di mana insersi melekatnya otot yang berkontraksi melawan beban. Dan untuk selanjutnya itu contoh tentang tuas ataupun pengungkit dalam dunia olahraga. Di sini biasanya digunakan dalam olahraga sepak bola, lebih tepatnya teknik dasar dalam juggling. Nah, di sini juggling itu bisa disebut dengan tuas karena ada beberapa faktor yang bisa disebutkan sebagai tuas. Yang pertama itu letaknya poros, itu berada dalam posisi pinggul, dan juga letaknya kekuatan ataupun gaya itu adanya di lutut, dan juga beban itu letaknya di telapak kaki. Dan teknik dasar juggling ini termasuk dalam tuas kelas yang ketiga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.